TPS soal yang pertama. Nah, di sini kan diketahui X, Y menyatakan koordinat suatu titik pada bidang XY dengan X min Y tidak sama dengan 0. Berarti di sini itu X-nya tidak sama dengan Y ya. Karena kita tahu X min Y itu kan tidak sama dengan 0. Berarti X itu tidak sama dengan Y. Nah, pertanyaannya, apakah X kurang dari Y? Nah, di sini kan pertanyaannya apakah. Berarti ingat kan ya, kalau pertanyaannya apakah, jawabannya itu antara iya atau tidak. Dan ini tidak masalah keduanya. Yang penting jangan langsung ada dua jawaban sekaligus ya, mau iya mau enggak itu sebenarnya nggak masalah. Oke, nah kalau kita mau menjawab apakah X kurang dari Y, paling enggak kan kita harus tahu nilai X dan nilai Y, baru kita bisa menjawabnya. Nah, tinggal kita cek nih dari pernyataan-pernyataan berikut itu, bisa nggak sih kita dapat nilai X dan Y? Oke, dari pernyataan yang pertama, kita dikasih Y itu sama dengan 15. Nah, di sini kita kan dapat nilai Y, tapi nilai X-nya nggak dapat. Berarti dari pernyataan satu aja belum cukup untuk menjawab, karena harus dapat nilai X dan nilai Y. Nah, kalau sudah nggak bisa menjawab di pernyataan yang pertama, kita next untuk pernyataan kedua. Tapi ingat, sebelum masuk pernyataan kedua, kita lupain dulu pernyataan yang pertama, baru kita masuk pernyataan yang kedua. Nah, pernyataan kedua. Di pernyataan kedua, kita ini dapat X kuadrat min Y kuadrat itu kan sama dengan X min Y 5 plus Y. Nah, untuk persamaan X kuadrat min Y kuadrat, di sini ini kan bisa kita jabarin jadi X min Y dikali X plus Y. Nah, dari sini aja udah kelihatan ya. Untuk yang depannya sudah sama, terus plus Y-nya juga udah sama, berarti di sini kita dapat ini nih, dimana nilai X itu sama dengan 5. Nah, dari pernyataan yang kedua, kita tuh cuma dapat nilai X-nya, yaitu 5, tapi Y-nya kita gak dapat guys. Berarti pernyataan kedua juga belum bisa menjawab, karena untuk bisa menjawab pertanyaan itu dibutuhkan nilai X dan nilai Y sekaligus. Nah, kalau sudah sama-sama gak menjawab, kita coba gabungin kedua pernyataannya. Ini kedua-duanya kita gabungin. Berarti, nah di sini dari pernyataan pertama kita dapat Y 15, sedangkan pernyataan kedua X-nya 5. Nah, di sini kita langsung dapat nilai X dan juga dapat nilai Y. Kalau udah dapat nilai X dan nilai Y, berarti kita jelas bisa menjawab. Mau menjawab iya atau enggak itu enggak masalah. Untuk kejadian ini karena X-nya 5, Y-nya 15, berarti kan X itu kurang dari Y ya. Berarti jawabannya nanti yang iya. Tapi kalau seandainya terbalik juga enggak masalah, karena dia nanti bisa menjawab yang tidak. Yang penting enggak menjawab iya dan tidak secara bersamaan guys. Berarti jawaban untuk nomor 1 itu yang C, dimana dua pernyataan bersama-sama itu cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi satu pernyataan aja nggak cukup guys. Gimana? Gampang kan? Oke, next untuk yang nomor 2. Nah, di nomor 2 ini, suatu himpunan memiliki anggota semua bilangan prima ya, yang kurang dari 40. Berapakah jangkauan dari himpunan bilangan tersebut? Ini soal easy peasy lemon squeezy lah ya kan, mudah sekali ini. Kita tahu ya, di mana bilangan prima itu dimulai dari angka 2, 3, 5 dan seterusnya sampai bilangan prima sebelum 40 itu 37. Nah, berarti kita di sini punya himpunannya 2, 3, 5 dan seterusnya hingga 7 yang berisikan anggota bilangan prima. Nah, yang ditanyakan itu cuman jangkauannya aja. Nah, kita kan tahu ya, jangkauan itu bilangan terbesar dikurangi bilangan terkecil. Berarti jangkauannya di sini itu langsung aja 37 dikurangi 2, yaitu 35. Nah, jawabannya yang B. So easy kan? Oke, lanjut untuk yang nomor 3. Nah, di nomor 3 ini kita dikasih nilai 21 di dalam segitiga P adalah hasil operasi aritmatik semua bilangan di luar segitiga P. Dengan menggunakan
operasi aritmatik yang sama, nilai dalam segitiga Q yang paling tepat adalah, nah di soal yang kayak gini itu tuh kita sebenarnya mencari pola hitung yang ada di luar segitiga yang menghasilkan nilai yang ada di dalam segitiganya. Nah kita diberi contoh yang P, sedangkan yang P ini di luarnya kan kita dikasih 7, 9, dan 3. Nah dari 3 angka tersebut kita mencari polanya agar didapat nilai 21. Nah ini kan soal yang lumayan gampang sih ya, tinggal kreatif kita aja. Nah kalau dari sini bisa kita cari dari, nah ini 9 kita bagi sama 3, itu kan menghasilkan angka 3 ya. Nah 3 ini nanti dikalikan dengan 7. Nah 3 kali 7 kan langsung ketemu 21. Jadi polanya yang bawah dibagi yang kanan lalu dikali yang kiri. Nah kalau udah ketemu nilainya, kita cobain untuk pola yang sebelahnya, untuk yang Q. Kita coba di sini. Berarti ini nanti 9 dibagi 3 itu kan jadi 3 ya. Nah 3-nya nanti dikali sama 18. 3 kali 18 itu 54. Nah opsinya kebetulan ada juga di sini 54. Jadi jawaban untuk yang nomor 3 itu yang A, yaitu 54. Gimana? Gampang kan? Oke, next untuk yang nomor 4. Nah, di nomor 4 ini kita kan diminta untuk mencari himpunan daerah yang diarsir nih dari gambar tersebut. Nah, kalau yang kayak gini ingat, nggak usah kalian cari persamaannya, tapi langsung cobain aja opsinya guys. Pertama kita gambar dulu. Nah, ini A, B, C. Nah, kita cek di opsi yang A. Kalau opsi yang A itu kan A gabungan B. Nah, berarti ini nanti semua A sama B-nya ya. Kita arsir. Dikurangi itu A irisan ya. A irisan B itu yang ini. Nah, dia dikurangi A irisan C. Nah, A irisan C sendiri itu kan yang ini. Karena dikurang, berarti yang bagian A irisan C itu harus dibuang. Berarti ini nih dibuang segini. Nah, berarti gambarnya tinggal yang ini aja. Nah, ini kan belum sesuai ya sama soalnya. Berarti kalau udah berarti bukan jawabannya yang A. Terus kita coba untuk opsi yang B, dimana di sini kita dikasih A gabungan B gabungan C, berarti itu semua ya, semua digabung, terus diiris sama A irisan B irisan C. Nah A irisan B irisan C itu kan yang pas di tengah-tengah ini ya. Nah karena dia diiris, berarti nilai yang sama-sama punya, berarti ya mereka sama-sama punyanya di tengah ini. Nah berarti ini aja yang grafik yang dimaksud dari opsi. Berarti kan masih belum sesuai ya sama soalnya. Nah berarti jawabannya bukan yang B. Ini bisa langsung kita hapus saja. Terus kita cobain untuk opsi yang C. Nah untuk opsi yang C itu kita dikasih A gabungan B. Nah di sini A gabungan B itu semua A dan B, terus dikurangi C, berarti yang ada C-nya itu harus dihilangin. Nah ini kan ada C-nya segini, nah ini harus hilang, berarti gambarnya yang ini. Nah ini masih belum sesuai ya sama soal. Kita hapus, kita cek lagi untuk opsi yang D, dimana kita dikasih A gabungan C. Nah A gabungan C nya itu kan yang ini, terus diiris sama B gabungan C. Nah B gabungan C nya itu yang ini. Nah itu kan diiris, berarti yang sama-sama punya ya. Jadi yang memuat warna putih dan abu-abu sekaligus. Nah berarti bisa kelihatan ya, yang ada putih dan abu-abunya itu daerahnya ini dan ini, jadi ini. Nah
Ini kan sudah sesuai ya sama soal yang diminta. Berarti untuk soal yang nomor 4 itu jawabannya yang D. Gimana? Gampang kan?